kladogram. Jika disajikan suatu kladogram, maka kita akan bisa memahami makna kladogram, yaitu dengan cara sebagai berikut. Dalam kladogram ini menunjukkan suatu hubungan kekerabatan antara suatu kelompok-kelompok organisme yang berada pada pohon filogenetik seperti ini. Nah, di sini ada istilah monofiletik, kemudian polifiletik, dan satu lagi adalah yang disebut dengan nama parafiletik. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita lihat yang pertama adalah monofiletik. Monofiletik ini adalah takson yang terdiri atas kelompok organisme yang diturunkan dari nenek moyang yang sama. Nah, sekarang kalau kita lihat organisme D, C itu moyangnya adalah D dengan E moyangnya adalah C, ya. Kemudian G, H ini moyangnya adalah F. Nah, sedangkan moyang dari C dan F itu adalah B. Nah, maka di sini dikatakan kelompok organisme yang berada dalam kelompok ini disebut dengan nama kelompok monofiletik. Artinya mereka satu sama lain memiliki kemiripan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita hanya melihat dari salah satu kelompok, yaitu kelompok E dengan G. Nah, ini kan terpisah, atau H dengan J, ya, atau G dengan H, atau D dengan H. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah kelompok yang disebut polifiletik. Artinya mereka berasal dari moyang yang berbeda. Walaupun moyang yang dulunya awalnya mereka adalah satu. Nah, tapi kalau kita melihat pada moyang yang terdekat, mereka itu adalah berasal dari moyang yang berbeda. E dengan G adalah termasuk polifiletik. Nah, yang terakhir adalah yang namanya parafiletik. Parafiletik ini sebenarnya adalah monofiletik tapi yang dihilangkan beberapa takson, ya. Jadi kalau kita mengambil seperti ini, yaitu A, kemudian I, J, dan K ini dalam satu kelompok takson, maka ini namanya adalah parafiletik karena ini kita lepas. Atau kita bisa membuat seperti ini, D, E, C, B, A, I, J, K. Nah, G, H, dan F-nya ini dihilangkan. Maka itu termasuk dalam kelompok parafiletik. Nah, berdasarkan dari soal, itu dikatakan, perhatikan gambar pohon filogenetik berikut ini. Pernyataan yang tepat mengenai kekerabatan hewan dan istilahnya adalah, nah kita lihat di sini D dan E. Ini D dan E adalah monofiletik. Itu betul karena mereka berasal dari satu moyang yang sama. Sekarang E dengan G, ya, masing-masing punya moyang yang berbeda, tapi moyang awalnya mereka adalah sama. Nah, ini termasuk adalah polifiletik. Kemudian G dan H. G dan H ini termasuk dikatakan polifiletik. Ini salah karena G dan H itu berasal dari satu moyang sama dengan D dan E berasal dari satu moyang. Maka ini adalah kelompok monofiletik. Kemudian H dan J. H dan J ini termasuk sama seperti tadi, yaitu masuk dalam kelompok polifiletik H dan J karena moyang mereka berbeda. Kemudian I dan K, ya, I dan K ini adalah kladistik, itu tidak benar, ya. Kladistik itu menunjukkan adalah diagram, nama dari diagram, ya. Atau ini adalah diagram kladogram. Nah, jadi inilah cara kita memahami dari suatu kladogram yang menggambarkan hubungan filogeni atau kekerabatan antara takson-takson. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat antara D dengan E ini berkerabat, ya, saling berkerabat karena moyangnya sama. Kemudian G dengan H ini berkerabat karena moyangnya sama. J dan K itu berkerabat karena moyangnya sama. Nah, sementara C, F, ya, C dan F ini moyangnya sama. Mereka ini berkerabat, tapi tidak berkerabat dengan ini. Tapi kalau kita lihat antara B dengan I, ini adalah berkerabat karena moyangnya adalah sama. Kita lanjut pada soal yang berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu dibedakan atas dua pembelahan.
yaitu meiosis 1 ya. Ini pembelahan meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 ini akan menghasilkan dua anakan sel, di mana anakan sel ini memiliki sifat yang berbeda dengan induknya karena dia sudah memiliki setengah dari kromosom induk. Jika induk ini adalah 2N, maka sel anakannya ini juga dia akan menjadi setengahnya, menjadi N. Kalau kita mengambil pada contoh kromosom yang terdapat pada sel manusia itu ada 46, maka pada anakan dari hasil pembelahan meiosis itu akan menunjukkan setengah dari jumlah kromosom induk yaitu 23. Nah, makanya pembelahan meiosis 1 disebut dengan nama pembelahan reduksi. Nah, pembelahan reduksi berarti jumlah kromosomnya sudah setengah dari jumlah kromosom induknya. Nah, tahapannya dimulai dari profase, ya, meiosis 1, profase, kemudian metafase, kemudian anafase, dan telofase. Nah, pada peristiwa metafase, kromosom di sini ya berpasangan, berderet, berpasangan. Ya, jadi dia berderetnya berpasangan, jadi bukan berderet satu-satu. Kalau berderet satu-satu itu berarti dia termasuk kelompok pembelahan mitosis. Nah, di sini kromosom dengan dua kromatid berderet berpasangan dan diikat oleh benang spindle. Nah, akhirnya yang nanti bergerak itu adalah kromosom dengan dua kromatid bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, dari sinilah nanti akan terbagi induk yang tadinya punya dua kromosom menjadi masing-masing punya satu kromosom. Nah, maka itu yang disebut dengan nama dari 2N menjadi N atau dari diploid menjadi haploid. Nah, itu berlanjut sampai ke telofase. Di telofase jumlah kromosomnya di sini sudah 1, di sini 1. Padahal induknya kita punya 2 kromosom ya. Nah, berarti ini sudah setengahnya. Nah, berarti dari situ jelas pernyataan yang benar adalah yaitu setelah telofase 1 meiosis, susunan kromosom setiap sel anak adalah setengahnya atau haploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 2 kromatid. Nah, ini. Jadi dia cuma tinggal 1 kromosom dengan 2 kromatid. Kalau gambar seperti ini adalah namanya kromosom. Tapi kalau dia sudah punya 2 lengan seperti ini, ya, maka ini namanya adalah kromosom dengan 2 kromatid karena ketika dia berada di fase metafase, masing-masing kromosom dengan 2 kromatid berderet di bidang ekuator, ya. Nah, ini kita lihat, ini adalah kromosom yang jumlahnya 4 induknya. Nah, sekarang masing-masing setelah membelah melalui pembelahan telofase, dia menjadi setengahnya, yaitu menjadi 2. Ya. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah yaitu tentang, kita hapus dulu yang penjelasan tadi. Kita masuk ke jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan di sini dikatakan bahwa kambium pembuluh, ya kambium pembuluh itu terdapat di antara xilem dan floem. Ya, pada batang dikotil akan membentuk floem sekunder dan xilem sekunder. Nah, jadi kambium pembuluh ini disebut dengan nama kambium lateral karena dia akan mengakibatkan perubahan pada struktur batang menjadi diameternya menjadi lebih besar. Nah, kambium pembuluh ini terletak di antara fasis yaitu xilem dan floem. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini adalah anatomi dari batang. Ini epidermis, ini korteks, kemudian di sini ini udah masuk ke silinder pusat. Di silinder pusat kita akan menemui jaringan pengangkut yaitu floem ke arah luar dan xilem ke arah dalam. Kemudian di sini ada yang menjadi sekat di antara floem dan xilem, itu adalah disebut dengan nama kambium, ya kambium intrafasikuler. Nah, kalau dia bergabung dengan ekstrafasikuler di sini, ya, nah maka dia akan membentuk suatu lingkaran yang disebut dengan nama lingkaran tahun. Nah, kambium ini dia merupakan jaringan meristematik. Dia akan membelah
ke arah atas membentuk floem baru, ke arah bawah membentuk silem baru. Nah, silem baru dan floem baru yang terbentuk itu disebut dengan nama silem dan floem sekunder. Sekarang kita lihat gambar pada sebelah sini. Ini adalah floem primer. Nah, ini adalah silem primer. Nah, sekarang kamu lihat sudah ada jarak. Kalau di sini kan tidak ada jarak, mereka masih bersatu. Nah, ada jarak. Ini adalah kambiumnya nih, garis ini. Nah, dia akan membentuk sel-sel baru ke arah atas. Nah, inilah yang disebut floem sekunder. Kemudian dia akan membentuk sel-sel baru ke arah bawah. Ini yang disebut dengan nama silem sekunder. Sehingga diameter batang ini akan semakin melebar atau membesar. Nah, dulunya awalnya ini bertemu dengan ini, ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan nama pertumbuhan sekunder. Kalau yang ini batang masih mengalami pertumbuhan primer. Nah, jadi kalau kita lihat pernyataannya, kambium pembuluh pada batang dikotil akan membentuk floem sekunder dan silem sekunder. Arah pembentukannya yang benar adalah kalau dia ke arah atas membentuk floem sekunder. Kalau dia ke arah bawah, dia akan membentuk silem sekunder. Nah, berarti jawaban yang benar adalah A, keluar membentuk floem sekunder, ke dalam membentuk silem sekunder. Nah, ini yang benar. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada petunjuk evolusi. Banyak aspek yang bisa dijadikan petunjuk bahwa evolusi itu memang benar ada. Nah, salah satunya adalah yaitu homologi dan analogi. Nah, kalau disajikan gambar seperti ini kita lihat ada beberapa tungkai depan. Ya, ada mungkin ini sepertinya tungkai depan manusia, ini mungkin tungkai depan dari kera, ini tungkai depan dari paus, dan ini tungkai depan atau sayap dari kelelawar. Nah, kalau kamu melihat homologi ini adalah artinya struktur dasar dari suatu organisme yang sama, tapi fungsinya berbeda. Kita lihat pada tangan, fungsinya adalah memegang. Kemudian pada kera, fungsinya tidak hanya untuk memegang, tapi juga untuk berjalan. Ya, kita lihat maka bentuk dari lengannya berbeda. Kemudian kalau pada paus, lengan ini sudah termodifikasi dan berubah menjadi sirip depan. Sedangkan kalau pada bangsa kelelawar, ini adalah mamalia yang bisa terbang, maka struktur tulang belulangnya ini sudah berubah menjadi sayap yang digunakan untuk terbang. Nah, jadi dengan demikian jika kita lihat di sini struktur dasar semuanya sama, ada humerus, ada radius ulna, ada metakarpal, ada karpal, dan ada tulang-tulang jari-jari tangan. Nah, berarti kita bisa mengidentifikasi bahwa gambar ini adalah menunjukkan peristiwa petunjuk yang namanya homologi. Ya, kalau rudimenter itu adalah organ-organ yang mulai menyusut. Contoh, kita punya organ-organ yang mulai menyusut seperti appendix. Appendix dulunya itu adalah yang namanya kaikum. Kaikum itu masih digunakan oleh bangsa hewan-hewan pengerat. Ya, kaikum di sini karena kaikum ini adalah tempat untuk fermentasi makanan-makanan yang mengandung selulosa. Ini contoh pada marmut, ya. Kemudian pada kelinci. Nah, ini adalah hewan-hewan pengerat, ya, marmut, kemudian kelinci, dan satu lagi adalah tikus, ya. Nah, dia kaikumnya masih sempurna. Nah, sedangkan kita kaikumnya sudah menyusut menjadi yang namanya appendix atau usus buntu. Kemudian kita juga masih memiliki beberapa orang yang masih memiliki otot penggerak telinga. Nah, otot penggerak telinga itu juga merupakan bentuk dari organ-organ yang sudah mengalami rudimenter atau penyusutan atau biasa disebut dengan nama organ vestigial. Ya, seperti itu. Jadi itu membuktikan bahwa antara manusia dengan hewan-hewan sebenarnya masih ada kekerabatan atau masih terkait, ya, karena berarti dengan demikian memiliki moyang yang sama. Kita lanjut ke yang berikutnya. Soal berikutnya adalah tentang pembuahan ganda.
Pembuahan ganda itu terjadi pada tanaman Angiospermae. Nah, tanaman Angiospermae di sini melakukan peristiwa pembuahan ganda. Angiospermae ini adalah tanaman biji tertutup. Ya, Angiospermae. Ini tanaman biji tertutup. Nah, dia dikatakan tertutup karena bijinya ini dibungkus oleh daging buah. Nah, peristiwa pembuahan itu diawali dengan peristiwa penyerbukan yang disebut dengan nama polinisasi. Ya, polinisasi ini adalah penyerbukan. Artinya di sini kepala putik itu serbuk sari itu menempel pada kepala putik. Kemudian serbuk sari, ya kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini, dia punya satu inti, ya inti ini adalah inti yang haploid. Dia akan membelah melalui pembelahan yaitu mitosis ketika dia menempel di kepala putik sehingga menjadi dua inti, ya pembelahan inti tanpa diikuti oleh pembelahan sel yang disebut dengan nama karyokinesis. Ya, jadi nanti gambarnya akan berubah menjadi dua inti seperti ini. Ini serbuk sari. Kemudian ya di sini dua inti dengan ukuran yang berbeda, satu inti besar dan satu inti kecil, tapi dia tetap berada dalam satu sel serbuk sari. Inti besar ini disebut dengan nama inti vegetatif. Inti kecil disebut dengan nama inti generatif. Nah, inti vegetatif itu berada di bagian bawah. Dia digunakan sebagai penunjuk jalan untuk sampai pada lubang mikrofil. Nah, setelah sampai di lubang mikrofil, inti vegetatif ini hilang karena fungsinya sudah selesai. Kemudian inti generatif ini membelah menjadi dua inti sperma. Nah, demikian juga yang terjadi di dalam bakal biji. Dalam bakal biji itu juga terjadi proses persiapan untuk pembuahan, di mana satu sel nucellus ini membelah secara meiosis sehingga nanti akan dihasilkan 4 sel. Dari 4 sel maka yang akan terus tumbuh itu hanya satu sel. Nah, satu sel inilah yang merupakan calon dari sel inti, sel ovum. Jadi 3 lagi berdegenerasi. Satu sel ini yang haploid membelah 3 kali berturut-turut sehingga akan terbentuk 8 inti. Kita lihat di sini pembelahan yang pertama dari 1 jadi 2. Pembelahan yang kedua dari 2 masing-masing membelah lagi jadi 4. Kemudian masing-masing membelah lagi menjadi 2 sehingga akan terbentuk 8 inti. 8 inti itu akan menyusun komposisi 3 di bagian atas yang disebut dengan nama antipoda, 2 di tengah yang namanya inti kandung lembaga sekunder, 3 lagi di bawah dengan 1 yang besar, ini adalah inti ovum. Nah, ini adalah inti sinergit. Nah, kita tadi tahu bahwa inti sperma sudah membelah menjadi 2 inti. Maka inti sperma 1 ini akan membuahi ini. Inti kandung lembaga membuahi zigot, membuahi ovum. Maka inti sperma ini kalau ditambah dengan inti ovum, ya, ini akan menjadi zigot. Nah, ini akan menjadi zigot. Sedangkan inti sperma 1 lagi itu akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini akan menjadi lembaga. Nah, kembali pada soal pertanyaan tadi. Pembuahan ganda pada Angiospermae yaitu inti generatif 1 plus ovum menghasilkan zigot. Ini kan ya, sedangkan inti generatif 2 ini inti sperma yang kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperm atau lembaga. Nah, berarti yang tepat adalah yang pernyataan yang A. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal tentang, kita hapus dulu, ya, soal tentang spesiasi. Nah, kita tahu bahwa spesiasi ini adalah proses terbentuknya spesies-spesies baru akibat dari 3 faktor yang menjadi penyebab dari proses spesiasi. Ketiga faktor itu adalah isolasi geografi apabila ada populasi yang tadinya terletak pada geografi yang sama, kemudian terpisah secara geografi akibat adanya bencana alam seperti gunung meletus, kemudian terbentuknya terjadinya gempa bumi sehingga
area yang tadinya satu menjadi terpisah. Nah, makhluk hidup yang tadinya satu populasi terpisah dalam jangka waktu yang sangat lama dan dia beradaptasi dengan kondisi atau kondisi geografinya masing-masing. Nah, akhirnya ketika mereka bertemu, itu mereka tidak lagi bisa melakukan interhibridisasi atau yang disebut dengan nama perkawinan, ya. Jadi mereka tidak lagi bisa melakukan perkawinan secara alami. Nah, secara teori makhluk-makhluk walaupun dia satu jenis tapi tidak bisa melakukan perkawinan satu dengan yang lainnya, itu dikatakan sudah berbeda spesies. Nah, itulah yang disebut dengan nama spesiasi. Nah, di sini ada beberapa faktor, yaitu isolasi geografi tadi, kemudian isolasi reproduksi yang menyebabkan antar populasi yang satu jenis tidak bisa lagi melakukan interhibridisasi karena habitat mereka berbeda. Ya, cara kawin di habitat yang berbeda. Nah, itu tidak bisa ketemu. Kemudian cara tingkah lakunya juga berbeda, ya, antar populasi walaupun mereka satu spesies. Ini juga tidak akan terjadi perkawinan. Kemudian isolasi mekanik. Isolasi mekanik itu artinya adalah alat genitalia satu dengan yang lain tidak klop seperti kunci dan anak kunci. Nah, itu juga tidak memungkinkan antar populasi itu yang satu spesies untuk bisa melakukan perkawinan. Kemudian isolasi musim. Jika yang satu masaknya sel kelamin, ya, pada musim yang satu, sedangkan yang lain pada musim yang berikutnya, sehingga tidak mungkin terjadi peristiwa perkawinan karena masa masaknya sel kelamin berbeda. Kemudian isolasi gamet, gamet ini berarti dia tidak tahan pada saluran reproduksi yang betina, ya, gamet jantannya, dan yang berikutnya adalah isolasi bastar mati bujang. Nah, ini adalah yang menyebabkan faktor dari faktor reproduksi yang menyebabkan kenapa makhluk-makhluk yang satu spesies, ya, dalam satu populasi yang sama, kemudian mereka terpisah dan bertemu kembali tidak bisa melakukan interhibridisasi. Karena syarat untuk menjadi satu spesies bahwa antar spesies bisa melakukan interhibridisasi, dari hasil interhibridisasi bisa punya keturunan, dari keturunannya itu bersifat fertil, artinya subur dan punya anak kembali, ya. Nah, kita lihat yang ketiga, domestikasi. Domestikasi ini adalah merumahkan atau merubah hewan liar menjadi hewan hewan jinak. Nah, perubahan dari liar menjadi jinak ini mengakibatkan hewan-hewan jinak ini jika dikembalikan kepada habitatnya, ya, habitatnya awal dulu dia diambil karena sudah berapa ratus generasi dia terpisah, ini pun tidak bisa menyebabkan terjadinya interhibridisasi. Nah, inilah yang disebut dengan nama ketiga faktor ini yang menjadi penyebab terjadinya spesiasi. Nah, berarti di sini kalau kita kembali pada soal, berikut adalah mekanisme yang mempengaruhi terjadinya spesiasi, kecuali. Nah, altar gen itu adalah komposisi dari gen-gen yang memang berbeda satu dengan yang lain, sehingga kalau gennya berbeda, ya otomatis makhluk hidupnya juga berbeda. Makhluk hidup berbeda kan berarti spesiesnya berbeda. Gen-gennya ini berbeda, belum tentu menyebabkan, maksudnya adalah spesiesnya berbeda, dia tetap pada satu spesies. Kemudian isolasi tingkah laku, kemudian domestikasi, isolasi gamet, ini merupakan juga sama dengan altar gen, merupakan yang menjadi penyebab terbentuknya spesiasi. Sedangkan poliploidi ini yang sudah sama sekali berubah makhluk hidupnya. Ya, jadi bukan penyebab dari spesiasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita masuk ke yang terakhir, ini sepertinya tentang daur hidup dari paku. Paku dengan lumut ini adalah tumbuhan yang mempunyai daur hidup yang bergilir antara keturunan generatif, yaitu fase generatifnya, ya, atau fase kawin, ya, fase generatif. Nah, dia bergilir dengan fase vegetatif.
Ya, dia bergilir. Ini antara paku dengan lumut. Ya, dia punya pergiliran keturunan yang disebut dengan nama metagenesis. Ya, dari fase generatif dia akan tumbuh menjadi fase vegetatif. Dari fase vegetatif dia akan menjadi tumbuh menjadi fase generatif. Artinya fase generatif ini kan fase kawin. Nah, anak dari hasil perkawinan ini akan tumbuh menjadi tanaman yang tumbuh pada fase vegetatif. Nah, dari fase vegetatif ini nanti kalau dia punya anak akan menjadi anak yang tumbuh menjadi fase generatif. Nah, inilah yang disebut dengan nama metagenesis atau disebut dengan nama pergiliran keturunan, ya, metagenesis. Nah, sekarang kalau pada paku metagenesis kita mulai dari sini. Jadi spora paku yang dihasilkan oleh daun sporofil. Ya, daun sporofil ini adalah daun yang menghasilkan spora karena ada daun paku yang tidak menghasilkan spora, ya, namanya daun tropofil. Nah, ini kita lihat ini daun ya tidak menghasilkan spora, ini adalah daun tropofil. Ya, daun yang digunakan hanya untuk kepentingan fotosintesis, yaitu daun tropofil. Nah, dari daun sporofil inilah dihasilkan spora. Spora yang jatuh di tempat lembab ini akan tumbuh menjadi badan yang berbentuk seperti love, seperti ini nih. Nah, ini adalah spora yang jatuh berkecambah menjadi badan berbentuk love ini yang disebut dengan nama protalium. Ya, protalium ini adalah generasi gametofit dari paku. Nah, dia kenapa disebut gametofit? Karena dia hanya menghasilkan gamet, tidak menghasilkan spora. Nah, yang terdapat di celah yang melekuk ini adalah gamet jantan. Ya, yang di sini gamet jantan. Ya. Oh, ini yang ini gamet betina. Nah, sedangkan yang berada pada bagian ujung ini adalah gamet jantannya atau dia nanti akan menghasilkan anteridium. Ketika terjadi hujan, anteridium mengeluarkan sperma dan spermanya itu nanti akan membuahi di sini archegonium karena di dalamnya ada ovum. Nah, terjadilah pembuahan. Pembuahan ini nanti hasilnya adalah zigot, ya. Jadi yang di sini ini adalah alat kelamin betina. Dia akan menghasilkan alat untuk menghasilkan ovum itu namanya archegonium. Di dalamnya ada sel telur. Kemudian yang di sini ini adalah alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan itu namanya anteridium. Dia akan menghasilkan sperma. Nah, sperma ini nanti akan bergerak dengan gerak kemotaksis menuju ke sel telur. Maka terjadilah zigot. Nah, berarti nanti di sini akan terjadi zigot. Setelah zigot, dia akan tumbuh berkecambah menjadi tanaman paku. Nah, ini kita lihat. Ini adalah anteridium, ya. Di sininya kan archegonium. Nah, ingat bahwa anteridium spermanya akan membuahi ke sini. Jadi zigot. Nah, zigot ini akan tumbuh menjadi tanaman paku muda. Ya, tanaman paku muda. Nah, nanti dia akan dewasa seperti ini, di mana akan terbentuk dua macam daun, yaitu daun yang menghasilkan spora dan daun yang menghasilkan untuk fotosintesis. Nah, inilah pada daun yang sporofil ini dihasilkan kotak-kotak spora yang disebut sporangium. Di dalam sporangium terdapat spora. Nah, daurnya akan berulang lagi seperti ini. Inilah kotak sporanya atau sporangium. Dan sporanya jika sudah masak dia akan keluar dan jatuh di tempat yang lembab tumbuh menjadi protalium. Jadi di sini tanaman paku karena dia menghasilkan spora dia disebut sporofit. Sedangkan generasi gametofitnya, ya gametofitnya atau generasi kawin, ya itu adalah dari yang namanya protalium, ya seperti ini. Nah, jadi dengan demikian jika kita kembali lagi pada pertanyaannya, kita akan melihat di sini dalam daur hidup tumbuhan paku, zigot tumbuhan paku akan berkembang menjadi, nah ini kan zigot kan, ya dia akan berkembang menjadi apa? Akan menjadi paku sporofit. Artinya paku ini merupakan generasi sporofit yang akan menjadi atau akan menghasilkan spora. Kalau paku gametofit itu adalah yang ini protalium.
Ya, kalau sporogonium ini adalah bagian dari daur hidupnya lumut. Ya, protalium ini ya, itu sama dengan paku gametofit. Sedangkan protonema ini adalah perkecambahan spora pada spora lumut. Seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah tentang hubungan sebab akibat. Ya, pada soal-soal SIMAK UI ini masih memiliki adanya hubungan sebab akibat dan soal 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat di sini, salah satu sebab terjadinya pembekuan darah jika terjadi luka adalah karena kekurangan vitamin K. Justru kalau terjadi kekurangan vitamin K, maka darah akan semakin sulit untuk membeku. Kita lihat lagi penjelasan yang sudah pernah dikeluarkan pada prediksi yang ke-1. Ya, itu sudah ada. Nah, kalau kamu perhatikan dari prediksi 1, lihat kembali videonya pada prediksi 1. Nah, di situ tipe soal tentang pembekuan darah juga sudah ada, tapi berbeda soal. Pada prediksi 1 itu berbicara tentang pilihan ganda, ya, tentang bagaimana adanya trombin di dalam darah itu akan bermakna apa, ya, masih ingat kan? Nah, sekarang kita lihat proses pembekuan darah. Keping darah atau trombosit jika pecah itu disebabkan karena adanya luka pada tubuh, maka dia akan pecah. Ketika pecah, dia akan menjadi enzim yang namanya trombokinase. Trombokinase ini akan mempengaruhi protein darah yang namanya protrombin. Dia akan berubah menjadi trombin dengan dipengaruhi oleh trombokinase. Nah, kemudian bisa dipercepat proses perubahan protrombin menjadi trombin itu dengan ditambahkan ion kalsium dan vitamin K. Ya. Nah, selanjutnya trombin ini akan mempengaruhi perubahan fibrinogen. Fibrinogen ini akan berubah menjadi fibrin. Nah, fibrin ini adalah benang-benang yang sudah aktif untuk merekatkan dari luka atau pembuluh-pembuluh darah yang putus karena akibat luka. Nah, jadi kalau misalnya vitamin K itu dikurangi, maka proses perubahan protrombin menjadi trombin itu menjadi lebih lambat, sehingga proses pembekuan darah menjadi lebih lambat juga, ya. Sebab vitamin K sangat diperlukan untuk proses mengaktifasi protrombin menjadi trombin. Itu benar, ya. Jadi kalau jawabannya yang di sini salah, di bawahnya benar, ini adalah delta jawabannya. Nah, seperti itu. Kita lihat yang berikutnya untuk soal terakhir, ya. Untuk yang soal terakhir ini dikatakan bahwa postulat Oparin dan Haldane menyatakan bahwa terbentuknya senyawa organik dari anorganik secara kimiawi kerap terjadi di atmosfer dan air pada kondisi awal terbentuknya bumi. Saat ini hal tersebut tidak terjadi. Kenapa? Karena pada saat ini, ya, pada saat hipotesis dari Oparin itu menunjukkan bahwa oksigen belum ada. Jadi karena oksigen belum ada, maka organisme atau makhluk hidup belum terbentuk. Jadi yang baru ada hanyalah cikal bakal atau bahan dasar untuk terbentuknya makhluk hidup. Nah, bahan dasar itu adalah asam amino. Nah, makanya Oparin mengatakan kalau oksigen itu belum ada, tapi bumi dan seisinya itu sudah mempersiapkan cikal bakal atau bahan-bahan dasar untuk menjadi penyusun dari makhluk hidup, ya. Nah, maka dia berasumsi bahwa dengan adanya CH4, Na3, dan H2O, serta H2 di atmosfer ini kaya akan senyawa-senyawa ini, dan atmosfer dalam keadaan panas, apabila senyawa ini bereaksi, nah maka hipotesisnya dia akan menjadi bahan atau substansi dasar dari suatu makhluk hidup. Ya, nah karena memang O2 belum ada, jadi disitulah bumi dan atmosfer mempersiapkan cikal bakal atau bahan dasar penyusun dari suatu makhluk hidup, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya oksigen sudah ada, maka oksigen itu merupakan faktor utama untuk terjadinya atau tumbuhnya dari makhluk hidup. Nah, berarti di sini saat ini hal tersebut tidak terjadi. Kenapa? Karena konsentrasi oksigen di atmosfer sudah sangat tinggi. Jadi dengan adanya
oksigen ini berarti makhluk hidup sudah terbentuk dan dia punya kemampuan untuk berkembang biak. Nah, sampai di sini penjelasannya sepertinya sudah selesai. Nah, sampai di sini video pembahasan prediksi UTBK Biologi tahun 2021. Semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan prediksi ini bisa mencapai sekitar 75% dari soal-soal yang nanti akan keluar pada UTBK. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua bisa nanti keterima pada PTN yang diinginkan.